Oke, dengan tetap berdiri Bapak Ibu, selamat Hari Raya Kemerdekaan. Kita sebagai orang merdeka dan sebagai bangsa ini boleh tos kiri kanannya katakan kita sudah merdeka. Yeay, kita sudah merdeka oleh darah yang mahal. Dan tentu saja welcome to the house. Kalau Bapak Ibu lihat hari ini agak sedikit berbeda para volunteer dan juga dekorasi. Karena hari ini kita khusus ibadahnya spesial merayakan kemerdekaan Indonesia merdeka. Oke, kita akan doa buat bangsa ini juga. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan membacakan ayat bersama-sama. Langsung bersama-sama kita baca ayat yang sebagai berikut. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah ini, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami ada di Indonesia semuanya ada tujuannya. Hari ini kami mau tutup bungkus bangsa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Biar ibadah ini boleh mengingatkan kembali Tuhan akan Indonesia. Tuhan yang berkati setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah merdeka kita katakan amin. Amin. Shalom AFGF Bali. Siap memuji Tuhan pagi hari ini. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dari Sabang sampai Merauke. Biarlah namamu Tuhan yang dimuliakan, yang dipuji, yang disembah. Mari Bapak Ibu. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Mari kita belajar lagu ini. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka. Pohon-pohon bertepuk tangan. Mari kita menari untuk kemuliaan Tuhan. Semua bersorak-sorak. Gunung semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja. Ya Tuhan. Segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala bangsa, segala bahasa, segala suku memuji menyembah Engkau di tempat ini. Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Sekali lagi. Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau. Hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Menyambut Sang Raja. Mari kita menari untuk Tuhan. Pulau-pulau bersuka cita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Kita semua memuji Ya Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja. Katakan. Segala Raja. Haleluya. Horas. Untuk semua di sini yang rakyat Sumatera terkhusus orang Batak, mari kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sambil menari. Puji Jehovah. Puji Jehovah. Saya puji Jehovah. Saya puji Jehovah. Puji Jehovah. Puji Jehovah. Saya puji Jehovah. Saya puji Jehovah. Puji Jehovah. Puji
Jima Jehovah, Sabu Jima Jehovah, Pujima Jehovah, Pujima Jehovah, Sabu Jima Jehovah. Sukacita, Pohon-pohon bertepuk tangan, semua memuji Engkau ya Tuhan. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja. Katakan sama-sama, segala Raja. Indonesia mewakili Indonesia bagian tengah. Ada orang Jawa di sini. Mari bantu saya menyanyikan lagu ini dalam bahasa Jawa. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Sekali lagi. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus, Juru Wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita. Come on. pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja. Sorakan dengan imanmu, segala Raja. Come on church. Kita Indonesia bagian timur. Ada, yes. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras. Ready? Siang manis, Siang manis, kata puji Yesus. kata puji Yesus. Siang manis, Siang manis, kata puji Yesus. kata puji Sekali lagi. Yesus. Siang manis, Siang manis, kata puji Yesus. kata puji Yesus. Siang manis, Siang manis, kata puji Yesus. kata puji Yesus. Pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, semuanya memuji Tuhan. kita semua memuji Tuhan. Ya Tuhan, sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala Raja, segala Raja. Mari lebih lantang sorakan, segala Raja, segala Raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau dimuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan karena Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkau baik dahulu, sekarang, selamanya Engkau baik Tuhan. Mari kita memuji Dia. Mari kita menari, kita melompat, kita bebaskan daya kita untuk kemuliaan Tuhan. Come on. Sama-sama kita akan. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Segala suku, bangsa dan bahasa datang berkumpul. Ku sembah kau, haleluya, haleluya. Ku sembah kau, kaulah Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Ku sembah kau, haleluya, haleluya. Ku sembah kau, kaulah Tuhan. Katakan Tuhan baik. Sorakan, Tuhan baik.
setiamu selamanya. Yes, yes. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Katakan. Segala suku, bangsa dan bahasa datang berkumpul dan menyembahmu. Ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau. Kaulah Tuhan. Kau Raja yang layak ditinggikan. Ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau. Kaulah Tuhan. Tuhan baik Selama-lamanya Kau baik Tuhan. Tuhan baik selamanya, selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik. selamanya, selamanya. Tuhan baik. Jempolnya di atas Tuhan kepala. baik. Selamanya, selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik. Selamanya, selamanya. Tuhan baik. Biarkan musik memuji Tuhan. Segala suku, bangsa dan bahasa datang berkumpul dan sekali lagi katakan. Segala suku, bangsa dan bahasa datang berkumpul dan menyembahmu. Ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau. Kaulah Tuhan. Oh, ku sembah kau. Haleluya, haleluya. Sembah kau. Kaulah Tuhan. Katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Oh, kaulah Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Bersatu hati Tuhan Yesus. Membawa negeri kami Tuhan. Kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami umat-Mu berkumpul, bersujud menyembah, nyatakan doa kami di hadapan-Mu Tuhan.
kebesaran-Mu, kan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagimu Yesus. Oh, ini doa kami Tuhan. Kami sepakat pagi hari ini membawa negeri kami tercinta kepadamu Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami akan negeri ini Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kami nyatakan Kau Tuhan atas Indonesia, datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa. Mari kita bangkit berdiri. Oh Yesus, kami ini kerinduan kami Tuhan. Kami nyatakan, kami serukan Kau Tuhan, kami nyatakan Indonesia bagi kemuliaan, Nyatakanlah kebesaran-Mu, kan kami tinggi, kami agungkan Kau Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, dan kami serukan, kami nyatakan Indonesia. Ini iman kami Tuhan, isi hati kami. Ini doa kami bagi Indonesia, berbalik dari jalan yang jahat, kembali padamu, sujud menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, kan Kami tinggikan, kami agungkan Kau Yesus. Tuhan, Indonesia bagimu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, Dan kami serukan, kami nyatakan Indonesia bagimu Yesus.
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kami percaya hati-Mu untuk negeri kami, Tuhan. tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan Mari dengan iman, terjadi dengan segenap di hati sini. katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari kita tinggikan Tuhan kita Kemenangan dengan iman. terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan katakan. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya sekali Tuhan sewaktu Engkau hadir di tengah-tengah kami, Kau akan melawat umat-Mu. Hadirat-Mu itu menyegarkan. Hadirat-Mu itu menyembuhkan, memulihkan. Hadirat-Mu memberikan pengharapan Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan umat-Mu. Bukan dengan emosi Tuhan, tapi sungguh-sungguh kami mau meninggikan Engkau. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak ditinggikan. Tuhan, aku mau berdoa saat ini. Kami semua mau bersepakat berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Engkau bekerja di balik segalanya Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dimerdekakan
Tuhan, aku berdoa Tuhan, sama seperti Engkau sanggup mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, aku juga berdoa Tuhan untuk Kau memberikan kasih karunia supaya bangsa Israel bisa mengeluarkan Mesir dari dalam hati mereka. Tidak lagi hidup di bawah penjajahan. Kami berdoa saat ini Tuhan, berdoa dan mengucap syukur bahwa kami tidak hanya sekedar merdeka dari satu penjajah yang namanya bangsa lain, tetapi kami juga merdeka dari dosa Tuhan. Kami tidak lagi hidup di bawah perhambaan manusia lama, tapi kami hidup di dalam manusia baru, manusia Kristus yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, aku berdoa sungguh-sungguh Tuhan, untuk Kau bekerja, untuk Kau melawat kami, memperbaharui pikiran kami, memperbaharui Tuhan, kerinduan kami, iman kami, untuk hidup bagi Engkau. Kami juga berdoa untuk seorang ibu tuh yang anaknya dirawat, karena mengalami sakit pencernaan. Kami berdoa saat ini supaya ibu dan anak boleh dikuatkan, disembuhkan di dalam Kau Tuhan. Kami berdoa untuk ibu ini Tuhan, supaya mereka mengalami kelepasan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang mencari pekerjaan ataupun mereka sedang bergumul di dunia pekerjaan yang baru Tuhan. Aku berdoa untuk kasih kemurahan-Mu. Untuk mereka yang mau menghadapi wawancara interview. Tuhan, aku berdoa sekali lagi untuk hikmat-Mu, supaya mereka boleh mengalami kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, Engkau bekerja, kami bekerja bersama-sama dengan Engkau. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Selamat pagi saudara semua, silakan duduk. Wow, waktu yang sungguh-sungguh berbahagia sekali ya untuk kita bisa merayakan kemerdekaan. Good. Sebelum saya bagikan firman Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa hari ini kita ada kelas DJ untuk yang terakhir, kelas terakhir. Jadi buat yang sudah mendaftar, silakan ingat baik-baik jam 1 kita akan mulai. Without further ado, mari kita baca firman Tuhan di Yosua pasal yang ke-9. Yosua pasal 9. Nah, saudara, kita sedang dalam memasuki bulan yang baru di September ini. Agustus ini kita akan membahas tema tentang handling problems, ya, handling problems, ya. Dan kita ambil bacaannya dari Yosua pasal 9 ayat 14 sampai 15. Dikatakan seperti ini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu ini adalah orang-orang Gibeon, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ini cuma cuplikan dari apa yang terjadi dari Yosua pasal yang 9, di mana kalau saudara baca di ayat di awal-awalnya ini bicara tentang akal Gibeon. Jadi kita tahu bahwa Yosua sedang istilahnya berperang melawan musuh-musuhnya di tanah perjanjian, ya, dan ada tentunya raja-raja di situ, ada kelompok-kelompok manusia di situ, ada suku-suku bangsa di situ, dan salah satunya adalah orang Gibeon. Orang Gibeon tahu dan mereka sudah mendengar betapa hebatnya Yosua, sehingga mereka berpikir kita nggak akan bisa menang. Jadi daripada kita mati konyol, lebih baik kita tipu mereka daripada kita istilahnya perang habis-habisan, mendingan kita pinter-pinteran deh. Jadi mereka mulailah pakai taktik. Mereka pura-pura begini, pura-pura begitu, dan akhirnya bangsa Israel kena tipu. Benar-benar kena tipu, ya. Dan mereka melakukan kesalahan. Ya, mereka lakukan kesalahan dan Alkitab berkata mereka tidak meminta keputusan Tuhan. Mereka cuma melihat apa yang mereka pikir baik dan lakukan. Dan itulah kesalahan mereka. Itulah kesalahan mereka, yaitu mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-18 dikatakan orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin telah bersumpah. Maksudnya tidak menewaskan orang Gibeon sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Nah, ini memang gak enak. Ya, seringkali kalau jadi pemimpin itu ya itu gak enaknya.
ya. Yang benar kamu nggak dapat apa-apa, yang salah kamu kena ya sungut-sungutnya kayak gitu. Di dalam hidup ini ya itulah yang biasa terjadi. Biasa, biasa ya. Kalau levelnya jemaat, orang bisa maklum. Tapi kalau levelnya pemimpin, nggak boleh salah. Seolah-olah kita itu Superman kayak gitu. Seolah-olah kita itu super suci, super benar kayak gitu. Nggak juga. Ya kita juga manusia. Ya, kita juga bisa bikin salah. Walaupun bukan dosa, tapi kita bikin salah. Ada aja orang yang nggak setuju dengan keputusan pemimpin. Betul? Ada aja orang nggak suka dengan keputusan saudara. Mungkin yang paling susah di sini kayaknya pelayanan asyir deh. AC-nya kepanasan, ngomel ke asyir. AC-nya kedinginan, ngomel ke asyir. Asyirnya bingung mau yang gimana ini kayak gitu. Banyak aja, ada aja yang macamnya kayak gitu. Ada yang nggak suka jam ibadahnya. Jam berapa pastor? 10.30 kesiangan pastor. Jam berapa pastor? 10.30 kepagian pastor. Ya, kayak gitu. Pastornya banyak ngomong, salah. Pastornya kurang ngomong, juga salah. Pastornya ketawa terus, dibilang nggak serius. Pastornya nggak ketawa, dikatakan terlalu serius. Pastornya kurus, kurang diberkati. Pastornya gemuk, terlalu banyak makan. Kita banyak pastor di sini. So, welcome to the world. Welcome to the real life. Tema hari ini adalah handling failures. Itulah dunia. Itulah kenyataan. Dan saya senang membahas topik ini, handling failures, atau menghadapi atau mengatasi kesalahan. Karena topik ini sangat penting untuk dibahas. Sebab di dalam hidup ini kita selalu berbuat salah. Siapa yang nggak pernah buat salah? Kita semua berbuat salah. Dan bukan hanya kita pernah berbuat salah, kita bisa berbuat salah, kita sering berbuat salah. Bahkan kita bisa berbuat salah di kemudian hari lagi. Artinya itu kita tidak imun dengan yang namanya berbuat salah. Karena kita bakal berbuat salah, dan saya mungkin bikin disclaimer dulu, saya bisa bikin buat salah. Pastor Yohanes juga, sama-sama Yohanes, juga bisa berbuat salah. Semua kita bisa berbuat salah. Karena kita semua bisa berbuat salah, maka sebagai komunitas orang percaya, sebagai murid Kristus, kita perlu belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, menjadi pribadi yang lebih sabar terhadap kesalahan orang lain. Betul? Kita perlu sama-sama kita bersabar terhadap kesalahan orang lain, sama seperti kita berharap orang lain juga bersabar dengan kesalahan kita. Saya heran, di dalam pernikahan kadang-kadang kita lebih strict, lebih keras, lebih menuntut kepada pasangan kita dibanding dengan orang lain. Saya pernah dengar dan bahkan sering dengar dia bilang, orang suka bilang, kenapa ya di gereja standarnya kayaknya lebih strict dibanding standar di luar kayak gitu. Akibatnya banyak orang yang kecewa dengan gereja. Ya, saya sering mendengar juga banyak orang Kristen kecewa, sakit hati, kepahitan dengan gereja atau pemimpin gereja, pelayan gereja. Dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Mundur dari iman. Dan dalam hal ini saya katakan iblis berhasil menipu mereka. Saya sedih mendengar itu dan Tuhan sendiri juga sedih mendengar hal itu. Oleh sebab itu saya mau berkata, mumpung kita jemaat kita sedang bertumbuh saat ini, ya mari kita sama-sama belajar menjadi gereja yang menyembuhkan. Gereja yang memulihkan. Gereja yang membantu orang untuk bertumbuh. Kita sama-sama belajar berubah. Yang tadinya kita jadi pesakit-pesakitnya, sekarang kita berubah, kita menjadi perawat-perawatnya. Siapa tahu upgrade menjadi dokter-dokternya. Kalau saudara bisa mengalami kekecewaan di dalam gereja, saya percaya gereja juga bisa membantu saudara untuk punya pengharapan. Kalau saudara bisa disakiti di gereja, saya percaya juga Tuhan bisa pakai gereja untuk menyembuhkan saudara. Dan kita tidak mau tertipu untuk berkata, I don't care. Tapi kita mau belajar, rendah hati berkata, Tuhan mari ajar saya untuk belajar dan bertumbuh. Ya, untuk mempraktekkan kasih dan kuasa Kristus melalui hidup kita. Menjadi lebih sabar, lebih mudah memaafkan, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung. Tidak mudah memang, tapi saya percaya sedikit demi sedikit kita bisa. Ingat aja kata kuncinya, passwordnya, bersama Kristus. Bersama Tuhan. Amin.
Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus adalah salah satu rasul daripada 12 rasul yang Tuhan angkat dan dianggap sebagai yang paling tua di dalam ke-12 murid Tuhan. Yakobus mengatakan hal ini, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekali lagi, kita mesti cepat mendengar, tapi mendengar bukan hanya sekedar mendengar dengan telinga. Kadang-kadang di dalam bimbingan pranikah atau di dalam seminar-seminar yang kami berikan bersama dengan istri, kita tuh sering mendengar dengan telinga. Jarang sekali kita mendengar dengan hati. Ada apa di balik kata-kata? Ada apa yang tersirat di balik yang tersurat? Kita mendengar dengan telinga sehingga kita cuma menjawab apa yang kita dengar. Tapi kita nggak sadar ada hal di balik kata-kata itu. Waktu istri saya pertama-tama berkata, saya hamil. Saya langsung syok. Saya langsung pikir, dokter ini, itu. Padahal yang dia butuhkan cuman, cool, saya hamil, I want you to be here with me. Ya itu aja. Tapi saya sudah mikir yang panjang-panjang. Itu dulu. Kalau sekarang dia bilang saya hamil, saya benar-benar syok. Just kidding. Kita perlu mengerti bahwa bersabar terhadap kesalahan orang lain bukan berarti kompromi atau membiarkan kesalahan itu terjadi begitu saja tanpa adanya pembelajaran. Bersabar yang saya maksud adalah tidak langsung menghakimi. Tapi mengizinkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Untuk membantu orang yang bersalah. Untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Dalam memperbaiki kesalahannya. Itu pentingnya kita bersabar. Kita tidak terjebak menghakimi orang yang bersalah dengan segera. Ingat, penghakiman itu milik Tuhan. Jadi kalau orang bersalah dengan kita nggak buru-buru menghakimi. Mari kita bersabar. Izinkan Tuhan bekerja melalui kita, melalui hidup orang itu, melalui keadaan yang terjadi. Lihat apa yang bakal terjadi. Kalau kita percaya bahwa kesalahan itu membuat kita menjadi lebih baik, tentunya kita bersyukur. Oh, salah ya. Saya pemain tenis. Saya belajar dari kesalahan. Setiap kali saya ke lapangan tenis, pelatih tenis saya itu selalu coach saya, itu drill saya. Kasih bola terus saya pukul lagi, terus berjam-jam. Puluhan jam, saya mukul gerakan yang sama, ini satu, dia bilang geser sedikit, spin sedikit, naikin sedikit. Saya belajar dari kesalahan saya. Begitu juga dengan kita, kalau kita percaya benar-benar bahwa kesalahan itu boleh terjadi dan Tuhan bisa pakai kesalahannya itu, maka kita harus belajar bersabar. Apa yang Tuhan bicara di dalam hidup saya, apa yang Tuhan bicara dalam orang yang berbuat salah, dan apa yang akan terjadi dengan kesalahan yang sudah ada sekarang. Amin. Seringkali karena ketidaksabaran kita terjebak dalam perangkap iblis untuk menghakimi dan menghukum orang yang berbuat salah. Baik dengan perkataan maupun dengan sikap hati kita. Dan kadang-kadang saya katakan betul, di gereja kita lebih sadis. Kan dia kan pemimpin, kan dia kan orang Kristen, kan dia kan sudah tahu, kan. Kalau sama orang lain yang salah, oke, itu orang. Kita lupa bahwa kita juga sama, manusia juga. Amin. Oleh sebab itu, mari kita bersabar. Mari kita sama-sama bersabar, mengizinkan Tuhan bekerja melalui kesalahan yang terjadi. Coba katakan pada tetanggamu, kayaknya dia lagi ngomongin kamu deh. Amin. Dan kerinduan saya sebagai gembala di sini, kita semua bukan hanya bisa handling failures, tapi kita bisa berubah dan bertumbuh. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang seperti Kristus. Melalui segala sesuatu yang terjadi. Baik itu kesalahan ataupun kebaikan. Baik kesalahan yang kita buat sendiri ataupun kesalahan yang dibuat orang lain. Amin.
Kalau saudara punya sikap hati seperti itu, maka segala perkara akan menjadi indah. Kalau saudara punya sikap hati seperti itu. Tapi kalau enggak, kacau balau lah semuanya. Ya, ada beberapa hal yang saya mau bagikan pada saudara tentang handling failures. Pertama, kesalahan bukanlah dosa. Ingat, kesalahan bukanlah dosa. Kesalahan ya kesalahan, dosa ya dosa, jangan disamakan. Kesalahan bukanlah dosa. Kita harus bisa membedakan antara kesalahan dengan dosa. Dan kita juga harus bisa membedakan sikap kita terhadap kesalahan atau respon kita terhadap kesalahan dengan respon kita terhadap dosa. Bahasa politiknya sering kita dengar istilah tebang pilih. Kita ini tajam terhadap kesalahan orang lain tapi tumpul terhadap dosa. Pernah dengar istilah itu? Iya, betul. Kita izinkan dosa terjadi begitu saja, tapi kalau kesalahan sedikit, apalagi kesalahan anak kita, kamu ya, seperti itu. Saya juga punya anak, jadi saya mengalami juga. Tapi yang kita perlu belajar juga, kita tidak perlu takut dengan yang namanya kesalahan. Takut salah. Ada banyak orang yang takut dengan kesalahan atau takut salah. Sehingga mereka jadi serba salah. Akhirnya mereka tidak berani berbuat apa-apa. Melayani pun tidak berani. Kenapa? Takut salah. Saya sering kali mengajak orang, yuk kita pelayanan. Aduh Pak, saya takut salah. Salah biasa aja. Saya selalu bilang di sini, mumpung nih gereja masih kecil, yang salah paling tahu ya, kalau saudara bikin salah, yang tahu paling 70 orang, 100 orang kayak gitu nggak apa-apa. Kalau gereja sudah 5.000, yang tahu 5.000 orang kayak gitu. Jadi kalau mau bikin salah sekarang kayak gitu, lebih gampang kayak gitu. Tapi kalaupun gereja sudah 5.000, nggak ada masalah. Kita bukan orang yang takut salah. Sehingga kita jadi serba salah. Kita nggak perlu takut salah. Kita jangan jatuh di dalam dosa. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang mau melayani, selama kamu rendah hati, punya roh yang mau diajar, tidak cepat sakit hati atau mudah tersinggung, saudara akan sukses di dalam pelayanan atau apapun juga. Cuman kalau saudara tidak punya ketiga hal itu, apapun yang saudara lakukan akan susah. Meskipun saudara pintar, hebat dan sebagainya, kalau saudara nggak rendah hati, nggak punya roh yang mau diajar, cepat sakit hati, mudah tersinggung, walaupun saudara hebat, akhirnya berantakan juga. Betul? Kita perlu mengerti hal ini. Kita perlu mengerti hal ini. Memang dosa bisa menjebak saudara untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Jadi kita harus mengerti, ada kesalahan yang bisa membuat saudara berbuat dosa, ada dosa yang membuat saudara bisa berbuat kesalahan. Nah, dosa bisa menjebak saudara untuk berbuat kesalahan-kesalahan. Misalnya mabuk-mabukan, kita sebut itu sebagai dosa. Karena saudara mabuk, misalnya telat bangun, telat kerja, saudara bikin salah. Betul? Simple. Ya, mabuk-mabukan. Saudara drink driving istilahnya, kalau sudah mabuk masih mengendarai motor, kecelakaan, saudara bikin kesalahan. Itu yang namanya dosa membuat saudara bikin kesalahan. Tapi ada sebaliknya. Ada dosa atau kesalahan yang justru bikin saudara berbuat dosa. Kesalahan yang menjebak saudara untuk berbuat dosa. Misalnya saudara melakukan kesalahan, langgar lampu merah, tabrakan, jeger. Kasus yang sama. Orangnya luka parah. Nggak ada yang lihat. Apa pilihan saudara? Lari aja? Atau tolong orang itu? Ada orang yang bilang lari aja. Bahkan kita pernah dengar cerita ada orang tabrakan, orangnya luka parah, sengaja dilempar, terus lari. Sebenarnya kesalahan, tapi akhirnya orang itu melakukan atau membunuh orang tersebut, jatuh di dalam dosa. Atau saudara bikin kesalahan dan kemudian saudara berbohong untuk menutupi kesalahanmu. Ini yang paling umum terjadi. Kita perlu hati-hati. Kesalahan, kesalahan. Dosa, ya dosa. Yang kita perlu perhatikan, jangan sampai kesalahan kita menjebak kita untuk berbuat dosa. Banyak anak-anak Tuhan tidak sensitif dalam hal ini.
Mereka coba tutupi kesalahan mereka, sehingga akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Mereka bermain-main dengan pikiran mereka sendiri. Mereka bermain-main dengan narasi yang mereka inginkan. Akhirnya mereka masuk ke dalam dosa. Diperlukan hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan dan meresponi antara kesalahan dan dosa. Amin. Yakobus 1 ayat 5. Ini janji Tuhan. Kalau saudara dan saya butuh hikmat dari Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan dan minta. Yakobus katakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana kita harus berespon, sebenarnya kita cukup datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya tidak tahu kasusnya begini, apa yang saya harus lakukan? Tuhan, saya merasa begini, apa yang saya harus lakukan? Seringkali ada kesalahan di dalam gereja, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berespon, kita cepat ngomong. Kita berkata, jangan cepat ngomong, tunggu dulu. Ya, jangan cepat ngomong, cepat dengar iya, jangan cepat ngomong. Terus kalau bisa jangan marah. Karena amarah manusia tidak melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Betul? Jadi kita tunggu aja. Datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu datang kepada Tuhan. Amin. Ketika kita berbuat kesalahan, akui saja. Belajar dari kesalahan, bertanggung jawab, dan move on. Jangan coba-coba menutupi kesalahan kita. Apalagi menyalahkan orang lain. Nah ini, kita sering terjebak di situ. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saya rindu sekali ada satu jemaat, satu komunitas orang percaya yang bisa mempraktekkan hal ini. Dan saya pikir kita bisa lakukan itu. Oke. Yang kedua, ada kesalahan yang bisa membuat kita menyesal. Dan ini saya perlu ingatkan karena kadang-kadang kesalahan memang seperti yang saya bilang. Kalau cuma masalah main tenis, masalah bikin bisnis, masalah bikin ini dan itu, kita ya oke. Paling hilang duit, paling salah ini, paling ya itu sedikit. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang bikin kita menyesal. Dan kita bisa menyesal, bisa sangat menyesal. Bicara sesuatu yang sifatnya fatal. Sesuatu yang berdampak besar di dalam hidup kita. Atau waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Itu semua bisa membuat kita menyesal. Dan kita tahu sebenarnya kesalahan-kesalahan fatal dan besar ini tidak terjadi begitu saja. Itu tuh terjadinya sedikit demi sedikit. Kita mentoleransi, kompromi dengan kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat. Dan kita tutupi, kita tidak mau mengakuinya, kita tidak mau bertumbuh dan tidak mau berubah. Ngebut sedikit, minum sedikit, make sedikit, main sedikit, lihat sedikit, sedikit. Tiba-tiba kita sudah masuk dalam perangkap iblis dan fatal akibatnya. Itu semua tidak terjadi boom begitu saja. Sedikit. Dan saudara tahu itu terjadi dalam hidup saudara, itu juga terjadi dalam hidup saya juga. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kesalahan yang terjadi membuat kita menyesal. Menyesal sehingga kita bilang, habis. Kita perlu belajar dari hikmat Tuhan. Apa itu hikmat yang dari Tuhan? Saya mau mengatakan hikmat itu adalah solusi atau jawaban yang dari Tuhan untuk mengatasi situasi dan kondisi pergumulan kita. Solusi yang dari Tuhan untuk mengatasi kondisi, situasi pergumulan kita. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Hikmat berbeda dengan pengetahuan. Ada banyak orang tahu, tapi tidak berhikmat. Ya, ada banyak orang tahu hukum, tapi justru melanggar hukum. Ada banyak orang yang tahu agama, tapi justru melanggar ajaran agamanya.
Sewaktu saya kuliah di Singapura, sekolah Alkitab, sekolah saya itu Trinity Theological College namanya. Di sekolah itu kami punya perpustakaan yang paling besar. Kalau nggak salah orang perpustakaannya bilang ini perpustakaan Kristen atau sekolah teologi yang perpustakaannya terbesar di Asia. Besar sekali, betul-betul. Bukunya banyak sekali. Yang jaga perpustakaannya aja pakai gelarnya PhD untuk jaga perpustakaan. Wah, saya bilang hebat banget kayak gitu. Dan dia cerita. Dia bilang, kamu tahu terjadi pencurian buku-buku di sekolah. Saudara tahu, dia bilang, yang paling banyak terjadi di mana? Kehilangan buku di fakultas apa? Dia tanya sama kita nggak tahu jelas. Dia bilang, saya kasih tahu, yang paling banyak terjadi kehilangan buku di fakultas atau di universitas, fakultas hukum. Itu nomor 1. Kita bilang, what? Hukum? Ya, fakultas hukum justru paling banyak kehilangan buku. Kita pikir fakultas kedokteran gitu karena bukunya tebal-tebal kayak gitu ya. Mahal kayak gitu. Enggak, di fakultas hukum. Tebak, dia bilang, yang nomor 2, yang paling banyak kehilangan buku di fakultas apa? Kita juga nggak tahu. Seminari. What? Ya, dia bilang berdasarkan research itu yang terjadi. Justru orang yang tahu hukum, tahu agama, justru mereka melanggar agama. Itu sebabnya hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Dan hikmat juga tidak sama dengan pengalaman. Hikmat tidak sama dengan pengalaman. Banyak kali kita berpikir semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin berhikmat orang tersebut. Belum tentu. Hanya karena kamu berpengalaman belum tentu kamu semakin pintar atau berhikmat. Statistik di Amerika mengatakan tentang pernikahan dan perceraian. Kalau orang menikah pertama kali, ya kesempatan atau kemungkinan untuk gagal itu 50-50. Tapi kalau dia sudah bercerai 1 kali, kesempatan untuk gagal itu menjadi naik 60-64%. Kalau dia sudah bercerai 3 kali atau 2 kali, ya artinya pernikahan ketiga, itu perceraian itu bisa gagal 70-72%. Artinya semakin saudara mengalami banyak pengalaman di dalam pernikahan, sebenarnya saudara tidak lebih pintar di dalam membangun pernikahan. Banyak orang berpikir, ya karena saya pengalaman jadi saya lebih baik. No, tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Pengalaman tidak sama dengan hikmat. Hanya karena saudara berpengalaman belum tentu saudara berhikmat. Ada banyak orang tua berkata, lu belajar sama papa. Papa ini pengalaman. Anak-anaknya bilang, papa berpengalaman. Ya, tapi... Banyak orang tua yang sombong dengan pengalaman mereka. Tapi mereka kurang berhikmat. Tapi ada juga bapak-bapak atau orang tua yang berhikmat. Tahu membedakan antara pengalaman dan hikmat. Hanya karena saya menjadi pendeta 30 tahun lebih, belum tentu saya lebih baik daripada saudara Faiko atau Pastor Faiko yang barusan ditabiskan 2 minggu yang lalu. Saya berpengalaman, iya 30 tahun pengalaman, dia berpengalaman 2 minggu. Lebih baik belum tentu. Betul? Pengalaman tidak sama dengan hikmat. Hikmat yang dari Tuhan berbeda. Berbeda sekali dengan pengalaman. Salomo di awal hidupnya tidak punya pengalaman. Salomo di dalam hidupnya, di awal hidupnya bahkan dikatakan belum berpengalaman. Tapi dia minta kepada Tuhan hikmat yang daripada Allah. Dan memilih untuk berjalan di dalam hikmat Tuhan. Sehingga dia menjadi raja yang sangat baik. Dan di awal-awal hidupnya ada kasus yang sangat terkenal sekali. Yaitu di mana 2 orang ibu memperebutkan seorang bayi. Betul kan? Itu terjadi. 2 orang ibu memperebutkan 1 orang bayi. Masing-masing mengakui ini anak saya. Dan Salomo dengan hikmatnya berkata, oh itu anak kamu. Iya, itu anak kamu juga. Iya, oke, bagi 2 aja. Loh, iya bagi 2 aja. Kamu dapat setengah, selesai. Dengan hikmat yang dari Tuhan tentunya dia ngomong itu. Semua orang tidak berpikir demikian. Tapi dia berpikir demikian karena dia berjalan dalam hikmat Tuhan. Bagi 2 aja katanya, yuk potong. Begitu mau dipotong, ibu yang satu bilang jangan. Kasih aja sama ibu yang itu. Salomo bilang,
ini anak kamu. Ibu yang sejati rela memberikan anaknya. Hikmat yang daripada Tuhan. Dengan hikmat itulah dia membangun kerajaan Israel yang begitu besar akhirnya. Dan Salomo menulis di Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saya baca 1 sampai 6 dulu dan kita belajar. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel dikatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijakan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Itu fungsi dari hikmat. Namun sayangnya Salomo sendiri di akhir hidupnya menyimpang dari Tuhan. Sewaktu orang berjalan menyimpang dari Tuhan, maka orang tersebut tidak mungkin berjalan dalam hikmat Tuhan. Karena Salomo sendiri berkata, takut akan Tuhan di ayat yang ke-7 adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita tidak akan pernah mendapatkan atau bisa berjalan dalam hikmat Tuhan kalau kita sendiri tidak mau berjalan di dalam Tuhan. Karena hikmat yang daripada Tuhan berbeda dengan pengalaman, berbeda dengan pengetahuan. Itu tidak saudara dapat di kuliah, itu tidak dapat di dunia ini. Saudara dapatkan inspirasi daripada Roh Kudus sendiri, solusi yang daripada Tuhan sendiri. Mazmur 111 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kalau saudara mau mengatasi, belajar handling your failures, you need wisdom from God. And the wisdom from God start with a fear of God. Takut akan Tuhan. Karena dengan berjalan dalam hikmat Tuhanlah, saudara bisa mengatasi kesalahan-kesalahan. Jadi yang menentukan keberhasilan kita, apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Baik dalam keadaan senang ataupun susah. Sehat ataupun sakit. Dalam keadaan sibuk ataupun santai. Betul? Hikmat Tuhan kita penting, kita perlukan. Ya. Suatu kali Tuhan Yesus dihadapkan pada perkara yang sulit. Dia harus menghadapi jalan salib. Dan Yesus berdoa apa yang harus dia perbuat dengan perkara ini. Jalan ini susah, berat, menyakitkan, menakutkan. Dan berakhir pada kematian. Yesus sebagai manusia bergumul. Berjam-jam dia berdoa. Berjam-jam dia bergumul. Pergumulannya begitu real sampai dia harus meneteskan keringat darah. Akhirnya dia dapat solusi. Solusinya sederhana. Thy will be done. Tuhan kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau dia waktu itu pernah dengar lagu Frank Sinatra, I Did It My Way, probably dia bilang no. No. I did it my way, not your way, my way. This is too much. I did it my way. That is too much. I did it my way. Terlalu berat Tuhan, I did it my way. Terlalu susah Tuhan, I did it my way. I'm gonna do it my way. My will be done, not yours. Tapi dia bilang, enggak Tuhan. Bapa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Ini itu solusi dari Tuhan. Kadang-kadang kelihatannya susah. Dan itu yang susah buat kita. Bukan hanya kelihatannya susah, itu benar-benar susah. Tetapi di dalam kesusahan itulah Tuhan memberikan kasih karunia. Waktu saudara willing to confess, mau mengakuinya, sorry aku salah. Sorry, nggak coba untuk tutup-tutupin, bela diri, defensif dan segala macam. Coba enggak, sorry aku salah. Salah satu handling your failures probably, mungkin pengkhotbah berikutnya akan mengatakan, akui saja. Kesalahan ya kesalahan. Nggak ada yang hebat dengan itu. Tapi dosa itu lain cerita. Amin. Yang ketiga,
Jangan salahkan Tuhan untuk kesalahan yang terjadi. Saya perhatikan banyak sekali orang Kristen menyalahkan Tuhan untuk semua musibah yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka selalu berkata, why me? Kenapa Tuhan? Kenapa saya? Dan saya bisa mengerti sekali kenapa orang Kristen menyimpulkan atau berpikir seperti ini. Karena itulah yang terjadi di dalam pikiran mereka. Mereka berkata Tuhan berkuasa, Tuhan yang menentukan. Maka semua musibah ini Tuhan yang buat, maka Tuhan juga yang bertanggung jawab. Kayak lagu dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri mestinya kayak gitu. Tuhan berkuasa, mari kita breakdown ini, pemikiran ini. Tuhan berkuasa itu betul. Tuhan yang menentukan itu juga betul. Maka semua musibah ini Tuhan yang buat, itu tidak betul. Maka Tuhan yang bertanggung jawab, itu juga tidak betul. Tapi kita selalu berpikirnya tidak demikian. Betul? Kita selalu berpikirnya, Tuhanlah yang menentukan segalanya, Tuhanlah yang bertanggung jawab untuk semuanya ini. Saya mau mengatakan bisa saja kita yang buat musibah sendiri. Saudara ngebut, sekali lagi contohnya, naik motor atau naik mobil. Saya ini bukan orang yang pinter naik motor. Kalau naik motor tuh saya gemeteran kadang-kadang. Jadi kalau saya disalip sama orang kayak gitu, ngebut gitu, saya bisa takut langsung minggir saya kayak gitu. Ya puji Tuhan, ya saudara terus berdoa buat saya supaya saya selamat terus setiap kali naik motor. Kalau saudara ngebut, saudara bisa kena musibah. Betul itu? Ya ada hamba Tuhan cerita kayak gini. Dia bilang orang Kristen itu ya, kalau nyembah Tuhan itu wah sampai gemeteran kayak gitu. Semua badan tangan gemetar kayak gitu. Selesai menyembah Tuhan, keluar ibadah, naik motor, jalan lawan arah, ngebut lagi. Orang lain gemetar dibuatnya. Di gereja dia gemeteran, kalau di jalanan orang lain yang gemetar lihat dia. Jangan salahkan Tuhan untuk apa yang terjadi, untuk kesalahan yang terjadi. Sebaliknya izinkan Tuhan bekerja melalui kesalahan itu. Kalau saya boleh katakan ini penting sekali. Itu bukan berarti saudara dan saya cuci tangan dan tidak berbuat apa-apa. Tapi kita mau belajar, mengizinkan Tuhan bekerja. Oke Tuhan, kesalahan sudah terjadi. So, what we should do? Apa yang saya harus katakan? Apa yang saya harus lakukan? Rasul Paulus memberikan kita pengharapan di sini. Di Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata turut bekerja di sini artinya Tuhan sama-sama dengan saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya, dalam segala sesuatu. Ya, bahasa Inggris, in everything. Yes, in everything. Kalau saudara cek artinya in everything, artinya in everything. Sama. Dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja. Dalam kesalahanmu, iya. Dalam kebaikanmu, iya. Dalam segala sesuatu. Nah, sewaktu saudara bikin kesalahan, sebenarnya Allah turut bekerja. Tuhan mau bekerja di dalam perkara itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya dia mau bekerja. Dan dia mau turut bekerja bukan hanya setelah terjadi kesalahan. Sebenarnya dia mau turut bekerja dalam awal-awal permulaan. Dari awal sebenarnya dia ingin kita itu menyerahkan perkara kita. Tidak seperti Yosua dan bangsa Israel. Mereka tidak meminta keputusan yang daripada Tuhan. Mereka mengambil keputusan sendiri sehingga mereka bikin kesalahan. Tapi yang Tuhan inginkan sebenarnya setiap perkara kita datang kepada Tuhan. Tuhan apakah ini? Ini jodoh saya atau bukan Tuhan? Ini kehendakmu atau bukan Tuhan? Kita lihat cantik, ya udah sikat aja kayak gitu. Kita lihat kaya, ya sikat aja. Model kita cuma lihat apa yang di luar. Tuhan selalu menyelidiki hati, tapi kita selalu melihat apa yang di luar. Betul? Dan itu yang membuat kita terjebak, akhirnya mengambil keputusan yang salah. Ganteng sedikit, sikat aja. No, bukan itu poinnya. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengharapkan Roma 8:28 terjadi dalam hidup kita, maka kita harus berkata, Tuhan sebelum saya mulai, ini bukan Tuhan.
Sehingga kalau apapun yang terjadi nanti Tuhan juga bekerja di dalamnya. Tapi ini Allah yang luar biasa saya katakan. Kalau sudah terjadi, sudah terlanjur, Tuhan berkata, aku turut bekerja masih. Saya masih turut bekerja. Buat saudara orang-orang yang mengasihi Tuhan seperti Alkitab katakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Selama saudara tetap mengasihi Tuhan, di dalam hati, di dalam kelakuanmu, di dalam perbuatanmu, di dalam keputusanmu, maka Allah tetap akan bekerja. Walaupun keadaannya sudah rusak, hebat dan parah. Tapi Tuhan sanggup dan tetap akan turut bekerja. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow. Wow, buat saya itu satu assurance, buat saya itu satu jaminan yang luar biasa. Saya tidak main-main dengan itu, saya tidak mau mempermainkan kasih karunia Tuhan, tapi saya mau hidup di dalam itu. Saya bersyukur sekali bahwa kita punya Allah yang seperti itu. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah, dan saudara hidup di dalam rencananya, tidak ada yang lain yang akan tidak terjadi selain kebaikan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Allah? Bagaimana orang tidak berjalan di dalam itu? Saya pikir jawabannya jelas. God loves is unconditional. Tuhan mengasihi semua orang, but His promise is not unconditional. Kalau saudara baca Ulangan 28 di Perjanjian Lama misalnya, kamu akan diberkati ini. Semua orang biasanya yang bacanya yang di situ, diberkati engkau keluar, diberkati engkau masuk, engkau bukan jadi ekor, kamu akan jadi kepala, bukan ekor dan segala macam. Itu yang bagus-bagusnya. Tapi kalau saudara baca di depan dan di awalnya itu sebenarnya kalau engkau sungguh-sungguh melakukan perintahnya. It's conditional. Ada terms and conditions di situ. Biasalah kalau orang dagang, kalau saudara buka baca atau beli segala sesuatu tuh terms and conditions itu kecil banget, syarat-syarat di bawahnya itu biasanya kecil, panjang, bikin kita tuh skip. I have read kayak gitu. Ya kan kalau saudara mau apply atau mau download aplikasi, wah banyak sekali pertanyaan sampai saudara pusing, langsung aja I have read, oke. Kita nggak baca terms and conditionnya. Begitu kejadiannya bilang, oh iya ya ada ya, iya ada di situ. God love is unconditional. Dia mengasihi setiap kita. Saudara percaya tidak percaya? Apakah saudara muda, tua? Apakah saudara beragama, tidak beragama? Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi untuk dia bekerja di dalam hidup saudara, dia perlu saudara berjalan bersama-sama. God loves is conditional. God's love is unconditional, but His promise is conditional. Oleh sebab itu, saya mau menutupnya dengan begini. Jangan izinkan kesalahanmu menjebak engkau untuk berbuat dosa. Sebaliknya, izinkan Tuhan bekerja melalui apa yang sudah terjadi. Apa yang orang tuamu lakukan mungkin salah, mungkin kurang tepat, mungkin kurang bijak. Apa yang bosmu atau perusahaanmu lakukan terhadap kamu mungkin tidak adil, tidak berperasaan. Tapi bukan berarti kita berhak membenci dan memusuhi mereka. Sekali lagi, jangan izinkan kesalahan orang lain membuat saudara jatuh di dalam dosa. Sebaliknya, izinkan Tuhan bekerja. Dan jangan biarkan untuk saudara berkata, sudah terlanjur Pak Yohanes. Sudah terlanjur. Saya sudah terlanjur berdosa. No. Jangan berpikir sudah terlanjur. Tapi benar Pak, saya sudah terlanjur. Nasi sudah jadi bubur, hidup saya sudah selesai. No. Allah masih sanggup bekerja. Amin. Saudara cuma perlu datang kepada Tuhan.
Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau Tuhan memulihkan keadaanmu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah, Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Dia mengampuni dan menyucikan. Dengan kata lain, sudah diampuni, dibersihkan. Delete semua yang jelek-jelek itu. Reset, mulai lagi. Sudah diampuni dan disucikan. Kalau kita datang dan mengaku dosa kita. Oleh sebab itu, jangan ambil sikap panik kalau bikin kesalahan. Akui saja. Saya salah. Sorry ya, saya salah. Sorry Vina, saya sebut nama kamu dengan 1 N, bukan 2 N. Berkali-kali saya lakukan itu. Saya mesti mengakuinya juga berkali-kali. Sorry, kadang-kadang saya responnya terlalu cepat sehingga kita semua bikin kesalahan. Yang perlu kita lakukan, jangan panik, jangan defensif. Akui saja. Saya selalu belajar dari istri saya. Saya suka dengan istri saya dalam konteks ini. Gampang sekali dia mengampuni. It's okay, it's okay. Jangan fatalistik juga. Berkata, sudah terlanjur Pak. Hidup saya sudah selesai. Karirku sudah selesai. Hanya ada 1 orang saja yang boleh berkata sudah selesai. Siapa dia? Tuhan Yesus sendiri. Dan waktu dia mengatakan sudah selesai, itu bukan berkata hidupmu selesai, bukan. Justru dia berkata sudah selesai untuk semua dosa, kuasa maut. Sekarang engkau boleh mulai hidup yang baru lagi. Itu yang Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Bukan menyelesaikan hidup saudara, tapi menyelesaikan apa yang sudah harus dia lakukan. Sehingga musuh tidak punya kuasa lagi di dalam hidup saudara. Sehingga saudara punya kemenangan dan bisa mulai hidup yang baru lagi. Wow, itulah Tuhan kita. Hanya dia saja yang berkata sudah selesai. Oleh sebab itu, kita bisa mengatakan, God has not done with me yet. So I don't want to. Saya tidak mau terjebak untuk menyelesaikannya sendiri. Atau masuk ke dalam dosa yang lebih jauh. Saya justru mau izinkan Tuhan bekerja melalui kesalahan yang saya buat. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tinggalkan penyesalan kita. Saya tidak tahu apakah ini yang ada di dalam pikiran saudara. Mungkin saudara punya penyesalan. Mungkin saudara punya kekecewaan. Mungkin saudara punya kemarahan. Mari tinggalkan itu semua. Tinggalkan ego saudara. Dan berkata, Tuhan, mari saya izinkan Engkau bekerja, mendatangkan kebaikan di dalam hidup saya. Biar kesalahan yang terjadi menjadi pelajaran yang terbaik. Saya mau hidup mengasihi Tuhan dan bertumbuh menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi semakin serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya sudah selesai dengan pemberitaan firman-Mu. Tapi aku mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semua boleh belajar dan meresponi firman. Tuhan, kami tidak imun dari kesalahan-kesalahan. Kami tahu kami sudah bikin salah, bahkan bikin banyak salah. Dan bahkan kami bisa bikin kesalahan di depan, di masa yang akan datang. Tapi kami belajar kesalahan ya kesalahan. Kami hanya perlu mengakuinya.
dan belajar daripadanya. Kami tidak mau terjebak dengan dosa Tuhan, yang seringkali ditawarkan oleh iblis untuk menutupi kesalahan kami. Bapa, aku berdoa, berikan jemaat-Mu hikmat, solusi yang daripada Engkau untuk keadaan mereka, sehingga mereka bisa keluar dari masalah ataupun kesalahan yang terjadi. Dan bukan hanya keluar, tapi mengalami kasih karunia, kebaikan-Mu, seperti yang Kau katakan di Roma 8 ayat 28 tadi. Tuhan, kami izinkan Kau bekerja. Selidikilah hati kami. Selidikilah hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus, semua orang percaya katakan amin, amin. Terima kasih, Happy Sunday Church.